Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan pada kali ini untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual atau ESG. Nah, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Lufri MS. Nah, baiklah, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Wani Redani dengan NIM 2003-1036 sebagai moderator. Seterusnya kepada Anggi Yusriana dengan NIM 2003-1051, Anindita Filtersani dengan NIM 2003-1118, Engla Islami Putri dengan NIM 2003-1174, Nasyita Imania dengan NIM 2003-1079, Enisa Putri dengan NIM 2003-1153, dan Muti Azahra dengan NIM 2003-1158. Nah, baiklah, kami tidak akan perpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh saudari Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu mengenai kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam memonitoring perasaan dan emosinya, baik pada dirinya maupun orang lain. Seterusnya, mampu membedakan dua hal itu dan kemudian menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan selanjutnya. Seseorang dengan EQ yang besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu menguasai kebiasaan berpikir yang mendorong produktivitas. Menurut Agustian pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa banyak orang di sekitar kita memiliki kecerdasan otak saja, memiliki gelar tinggi, belum tentu sukses berkiprah dalam dunia pekerjaan. Seringkali justru yang berpendidikan formal rendah banyak yang ternyata lebih berhasil. Program pendidikan biasanya menyuguhkan hanya berpusat pada kecerdasan akal atau intelektual. Padahal diperlukan pula bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi seperti ketangguhan, inisiatif dan optimisme dan mampu beradaptasi. Selain itu, begitu banyak orang berpendidikan yang tampak begitu menjanjikan mengalami kemacetan dalam karirnya. Bahkan lebih buruk lagi, mereka tersingkir akibat rendahnya kecerdasan emosional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggi. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Filza. Kepada Filza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri kecerdasan emosional. Yaitu ciri-ciri kecerdasan emosional yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengendalian diri sendiri, memiliki tolak ukur realistis atas kemampuan diri sendiri dan kepercayaan diri yang kuat. Nah, kesadaran diri merupakan kemampuan untuk mengenal dan memilah perasaan, memahami hal yang sedang kita rasakan dan mengapa hal itu kita rasakan, dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut serta pengaruh perilaku kita terhadap orang lain. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Filza. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh saudari Maikita. Kepada Maikita silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu kecerdasan spiritual atau ESG. Yang mana menurut Firdaus 2019, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, bahkan kecerdasan ESG merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri seseorang. Di mana kecerdasan spiritual atau ESG ini adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.
Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Dari pernyataan tersebut, jelas SQ saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan, karena diperlukan keseimbangan pula dari kecerdasan emosi dan intelektualnya. Jadi, seharusnya IQ, EQ, dan SQ pada diri setiap orang mampu secara proporsional bersinergi menghasilkan kekuatan jiwa raga yang penuh keseimbangan. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat sebuah model ESG yang merupakan sebuah keseimbangan body atau psikis dan spiritual. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maifito. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh saudari Mainisa. Kepada Mainisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang keakuratan teori ESQ. ESQ sebagai sebuah kecerdasan yang meliputi emosi dan spiritual dengan konsep universal yang mampu menghantarkan pada predikat memuaskan bagi dirinya dan orang lain, serta dapat menghambat segala hal yang kontradiktif untuk kecerdasan tersebut. ESQ merupakan sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient, yang merupakan gabungan dari EQ dan SQ, yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mainisa. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, dari keakuratan teori ESQ tadi, pemikiran Ari Ginanjar Agustian tentang Emotional Spiritual Question atau ESQ adalah nilai-nilai ihsan, rukun iman, dan rukun Islam. Di samping sebagai petunjuk ibadah bagi umat Islam, ternyata pokok pikiran dalam nilai-nilai ihsan, rukun iman, dan rukun Islam tersebut juga memberikan bimbingan untuk mengenali dan memahami perasaan kita sendiri, dan juga perasaan orang lain, memotivasi diri, mengelola emosi dalam berhubungan dengan orang lain. Suatu metode pembangunan emotion question atau EQ yang didasari dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau spiritual question. Terima kasih, kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tia. Nah, mungkin sekian tampilan dari diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator, jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, tambahan materi dan pertanyaan, silakan ketikkan di kolom chat di e-learning. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.